Selamat pagi untuk anak didik saya kelas 5. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan yang Maha Kuasa karena kita masih diberi kesempatan untuk melaksanakan proses pembelajaran kita di minggu ini. Baik, minggu yang lalu kamu sudah melaksanakan ujian penilaian tengah semester untuk tahun ajaran 2020-2021. Saya ucapkan terima kasih atas keikutsertaan kamu telah melaksanakan proses pelaksanaan ujian dengan baik, ya. Baik, untuk minggu ini kita akan mempelajari, ya, bagaimana sih membuat sebuah hasil karya yang menarik dari program yang selama ini kita pelajari dalam 1 tahun ini, yaitu program pembuat presentasi, yaitu PowerPoint, ya. Jadi tidak hanya seperti di Microsoft Word pada saat kamu kelas 3. Di Microsoft Word bisa saja kita membuat seperti hasil karya membuat pembatas buku, papan pengumuman, bingkai foto, dan juga yang lain-lain. Di dalam Microsoft PowerPoint juga pembuat presentasi bisa juga kita buat, ya. Di sini kita dapat membuat sebuah brosur, ya. Brosur itu adalah sebuah media iklan, ya, sama seperti yang biasa selebaran mengenalkan suatu produk, ya, seperti mini market yang selalu menyebarkan brosur-brosur, ya, sama seperti itu. Akan tetapi kita akan membuat sebuah brosur di mana brosur itu sudah yang sudah saya gunakan dan sudah saya share kepada kamu, ya. Jadi di sini kita akan membuat sebuah brosur penerimaan murid baru SD Budi Murni 7 Medan, ya. Oke, baik. Langsung saja, kita tidak usah bertele-tele, langsung saja kita mempraktikkannya. Bagaimana caranya? Silakan kamu perhatikan langkah demi langkahnya. Oke. Di sini sudah saya sediakan brosur yang sudah saya share kepada kamu, ya, baik itu di WhatsApp, baik itu di Facebook, baik itu di Instagram, baik itu di aplikasi pembelajaran kita yaitu Edmodo. Sudah saya share brosur ini. Ini adalah brosur yang saya buat sendiri, ya, sederhana, ya, simple dan sederhana. Akan tetapi tidak mengurangi, daya tarik orang untuk membacanya, ya. Kita atur warnanya bagaimana menarik, kita atur warna dari tulisannya bagaimana dia tidak biar dia cas, ya, bagaimana dia warnanya tidak tenggelam oleh background, ya. Jadi itu yang perlu kita perhatikan. Dan dalam untuk membuat brosur, saya terangkan kepada kamu, di situ yang kita butuhkan adalah jiwa mendesain kita, ya. Bagaimana kita mengatur tata letaknya, jenis tulisannya bagaimana biar menarik, dan yang terpenting adalah bahasanya, ya. Bahasanya dalam brosur itu harus singkat, padat, dan jelas, ya, singkat, padat, dan jelas. Jadi tidak perlu di dalam brosur dia itu bertele-tele, ya. Jadi dia langsung to the point. Apa yang mau dia iklankan, ya, apa yang mau dia terangkan, dan bagaimana bahasanya agar seseorang yang membaca brosur kamu agar tertarik, ya. Oke, itu dia yang terpentingnya. Baik, ini salah satu desain yang saya buat sendiri, ya. Kamu perhatikan ukurannya berbeda dengan ukuran slide dari pembelajaran kita sendiri, ya, yang selama ini, ya. Dia ukurannya sudah saya ubah. Bagaimana cara mengubah ukuran slide, ya? Dia ada di menu desain, lalu pilih di kategori page setup, dia pilih dan klik page setup. Lihat, kamu perhatikan, ini adalah ukuran slide atau ukuran kertas yang terdapat di dalam PowerPoint kita, ya. Terserah kamu nanti mau memakai ukuran yang mana, ya. Dan di bagian orientation ada di situ portrait dan landscape. Maksudnya ini adalah bentuk posisi kertas kita, ya. Lihat di sini juga ada, ya. Kamu bisa membedakan
apa perbedaan dari bentuk posisi kertas portrait dan juga landscape, ya. Kalau portrait dia tegak lurus, sedangkan landscape dia mendatar, ya, posisi tertidur. Jadi posisi brosur yang sudah saya buat ini adalah posisi brosur menggunakan posisi posisi portrait, dia tegak lurus, ya. Oke, bisa. Oke, langsung saja kita buat di sini saja, langsung kita bekerja ya, agar tidak repot ya. Oke, kita buat saja slide yang baru. Di sini boleh kita pilih yang blank, ya. Kita pilih saja yang kosong, ya. Untuk memilih jenis slide bisa dari blank, ya. Udah. Setelah itu, ya, untuk membuat logo dan logo akreditasinya, ini logo akreditasinya saya download dari Google langsung. Sedangkan logo sekolah kita, logo yayasan kita itu sudah ada di laptop saya sendiri. Oke, sekarang kita mau memasukkan logo yayasan kita. Kita insert picture, kemudian di Oke, kita cari dulu. Oke, di sini sudah saya sediakan ya. Oke, ini dia brosur logo kita. Oke, kita sisihkan dulu. Sebelum kita membuat ini, terlebih dahulu kamu perhatikan ada di sini backgroundnya. Dia backgroundnya dominan biru, ya. Ada background. Jadi bagaimana membuatnya? Bisa kamu download dari internet ataupun dari desain ini langsung, ya. Akan tetapi agar lebih menarik, dia silakan boleh kamu download di internet, ya. Di sini sudah saya mendownload berupa gambar, ya. Kita lihat. Oke, di picture, background, kemudian Maret. Oke, di sini ada macam-macam background ya. Boleh saya gunakan yang lain juga. Ini dia yang tadi kita gunakan. Boleh juga ini kita gunakan. Oke, coba kita gunakan ini ya, biar agak berbeda dari yang pertama. Oke, ini boleh kita putar ya, menggunakan icon rotate ya. Boleh kita putar dia seperti ini. Oke, kita perbesar sesuai dengan ukuran kertas kita tadi. Oke, silakan perbesar. Ya, background kita sudah berbeda dari slide yang pertama. Oke, setelah itu kita akan memasukkan logonya ini tadi ke dalam ini. Oke, kita ulangi. Picture di brosur spanduk. Oke. Kamu perhatikan, kita perkecil dia. Pak, kenapa ada background dari gambar yayasan kita itu, logo yayasan kita itu berwarna putih? Bagaimana caranya untuk menghilangkannya agar tersisa seperti yang di sini? Gampang saja ya, klik gambar kamu, kemudian pilih menu format, lalu pilih dan klik crop ya, tanda panah crop, kemudian crop to shape ya, potong menggunakan bentuk ya. Bentuk apa yang mau kau gunakan? Contoh, karena dia logo yayasan kita berbentuk lingkaran, pilih dan klik oval. Jika sudah, pilih kembali icon crop kita. Sudah, di sini kamu crop lah dia. Oke, atur sedemikian rupa agar posisinya sama ya. Oke, jika sudah ya, klik sembarang tempat, geser, kita perkecil, atur tata letaknya sedemikian rupa. Oke, itu dia caranya. Kemudian untuk logo akreditasi kita tadi sudah saya katakan boleh kamu download di sini agar lebih cepat
saya copy paste saja langsung ya. Oke, contoh di sini saya buat. Ya. Lalu untuk teksnya di sini boleh kamu menggunakan icon text box. Oke? Di sini kamu ketikkan contoh YPK Don Bosco K. Lalu di bawahnya SD Budi Murni 7 Medan. Oke? Teksnya ini dapat kamu edit sesuai dengan keinginan kamu sendiri ya. Boleh menggunakan teks jenis teks yang seperti ini. Dia pengaturan teks rata tengah yaitu center, atau kamu perbesar ya, terserah kamu. Oke? Itu tergantung sama jiwa mendesain kamu sendiri ya. Oke, kita perbesar dulu. Nah, seperti ini. Oke, nanti kamu buat yang lebih menarik ya. Ini karena cepat jadi saya tidak sempat untuk mengeditnya. Oke, untuk posisi seperti ini, bentuk-bentuk seperti ini bisa kamu gunakan. Bisa kamu gunakan ini icon shapes ya. Saya menggunakan contoh menggunakan hexagon contoh. Ya, gambarkan saja langsung di sini. Ya. Di sini boleh kamu ketikkan nanti misinya. Ini klik kanan untuk mengisikan teksnya. Di sini boleh kamu ketikkan misi atau visi ataupun moto dari sekolah kita ya. Jadi saya hanya menerangkan bagaimana cara pengerjaannya saja ya. Kalau bagaimana mendesainnya nanti kamu sendiri. Saya akan melihat kamu sendiri ya. Ini background dari icon shapes kita tadi, hexagon ini bisa juga kita edit. Bagaimana caranya? Klik bentuk shapes hexagon ini, kemudian pilih dan klik format. Lalu pada bagian shape fill dia bisa kita ubah warnanya ya, sesuai dengan kebutuhan kita. Ataupun boleh juga kamu ubah dengan menggunakan gambar ya. Pilih icon format, menu format, kemudian icon shape fill, lalu pilih picture ya. Boleh mau sekolah kita, mau gambar apapun itu ya, apa yang ada di komputer kamu boleh. Dia gambar sekolah kita backgroundnya ya, terserah. Atau mau berupa gradient ya. Dia seperti pengaturan cahaya ya, gradiasi warna ya. Boleh seperti ini. Lihat tadi ya. Boleh kita pilih mau yang bagaimana ya. Oke. Lalu boleh juga kita pilih dan klik tekstur ya. Dia berupa tekstur air. Kamu lihat di belakang ini ya perubahannya. Dia bisa berupa tekstur air, dia seperti kain, atau ini seperti goni ya, atau ini seperti ikan ya. Masih banyak lagi. Ini dia seperti serat kayu ya, dan bermacam-macam. Jadi terserah kamu ya, mana yang mau kamu gunakan. Oke, itu dia untuk bagian visi dan misi. Sekarang kita mau, Pak, bagaimana cara membuat seperti ini? Iya, kamu ingat saja. Ini terdapat di dalam icon shape ya. Jadi bagaimana caranya? Pilih dan klik insert, lalu shape. Kamu lihat bentuknya. Iya, seperti ini. Lihat, berbagai macam bentuk. Tergantung desain kamu. Karena kita tidak bisa tatap muka, kita tidak bisa mempraktikkannya di komputer. Saya tidak bisa melihat bakat-bakat kamu untuk mendesain ya. Kamu lihat, dia seperti ini saya buat ya. Geser, lalu di sini seperti ini tadi ya.
menerima pendaftaran murid baru. Nah, di sini boleh kamu klik kanan, kemudian edit text, ya, menerima pendaftaran murid baru dan bla 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 bla. Oke, dan ini bisa kita ubah juga seperti icon shape bentuk heksagon ini, ya, ubah saja. Contoh menggunakan picture kita seperti lab kita, gambar lab kita. Nah, boleh saja. Dan agar lebih mencolok dia, nampak dia pembatasan dari garisnya, bisa pilih dan klik save outline, ya. Pilih ketebalannya, terserah kamu. Mau yang tebal, ya, dan ubah warnanya pun boleh. Nah, oke, paham? Ya, seperti itu dia ya untuk mengeditnya ya. Dan teksnya dapat kita ubah juga ya, jenisnya. Lihat, mau yang bagaimana dia, mau yang seperti ini, ubah warna hurufnya, terserah ya, itu tergantung kamu. Oke, seperti itu dia. Lalu untuk membuat lingkaran-lingkaran bulatan ini ya, ini juga saya download dari internet ya. Bagaimana caranya? Lihat nanti ya. Contoh kita masukkan dulu satu gambar ya. Contoh kita memasukkan gambar kamu, contoh gambar sekolah kita ya. Lihat, Pak, besar kali Pak, coba perkecil. Oke, di sini dia. Kita masukkan tadi dia di sini. Oke, masukkan dia di sini. Lalu kita crop dia. Kita buat lingkaran sesuai dengan bentuk yang sudah kita download tadi, ya. Klik gambarmu, format, lalu crop, pilih dan klik tanda panah crop, kemudian crop to shape. Bentuk seperti apa dia yang kamu butuhkan, ya. Contoh saya ini mau jadi lingkaran, oke, terserah. Lalu crop. Oke. Potong sedemikian rupa bagaimana terlihat menarik. Oke, jika sudah, perkecil. Lalu ini tadi yang sudah kita download, tinggal insert ya, masukkan picture. Lalu biar cepat ini saya copy saja. Nah, saya pastikan di sini. Oke. Paste. Oke, tinggal mengaturnya saja. Atur dia sedemikian rupa. Oke, contoh gini dia. Ya. Tinggal atur besarnya. Seperti itu dia ya, kira-kira menjadi seperti itu. Oke, paham? Iya. Oke, selanjutnya kamu yang akan melanjutkan. Lalu untuk bagian ini kita dapat menggunakan icon bullet ya. Ini dia ya, contoh saya ketikkan di sini. Pilih insert, lalu text box ya, untuk mengetikkan huruf ya atau teks kita. Contoh di sini fasilitas. Titik 2, enter, masukkan saja bullet kita. Ya. Apa itu bullet? Apa itu numbering? Ya. Saya yakin kamu sudah paham ya. Di dalam ujian pun sudah saya tertera, cuman masih banyak saya lihat yang salah. Ya, lihat. Boleh menggunakan bentuk yang lain. Ya. Boleh picture ya, kamu cari gambar yang menarik. Ya, di sini saya contoh akan daun ya. Ya, seperti itu. Ya, contoh bola. Laboratorium, bisa di situ ada aula, perpustakaan, dan lain-lain. Dan untuk seperti ini ekstrakurikulernya, lanjut saja sama seperti tadi, insert kemudian text box, lalu masukkan ekstra. Oke, contoh titik 2. Kalau ini mau menggunakan angka boleh saja atau huruf, terserah. 1,
bola kaki, badminton, dan lain-lain. Oke, paham? Kira-kira seperti itu dulu ya yang dapat saya sampaikan kepada kamu tentang pembelajaran kita bagaimana untuk membuat sebuah brosur. Oke, sudah paham? Jika kamu mempunyai komputer, silakan kamu ulang-ulangi. Silahkan kamu desain sedemikian rupa bagaimana brosur kamu terlihat menarik dan membuat orang menjadi tertarik. Ya, oke, sekian dulu untuk pembelajaran kita kali ini. Saya yakin, saya berharap kamu dapat menumbuhkan jiwa-jiwa mendesain kamu, ya. Karena jika kamu pintar mendesain, kamu sudah menciptakan satu, ya, modal untuk kamu di masa depan, ya. Cukup hanya kamu membuka percetakan, kamu pintar mendesain, kamu dapat menciptakan sebuah lowongan kerja yang baru, ya. Jadi pelajari terus. Coba jika ada laptopmu, desain sedemikian rupa. Jika ada yang kurang atau kurang paham, boleh ditanya kepada saya. Oke, terima kasih. Sampai jumpa. Jaga kesehatan dan jangan lupa berdoa.